Izin operasional belum kami peroleh sampai saat ini. Kemarin lagi-lagi kami menerima jawaban negatif, penolakan penerimaan dokumen dari pihak berwenang. Ada banyak sekali pertanyaan yang masih diperdebatkan dan belum ada kejelasan. Kami sedang menangani urusan ini dengan serius dan penuh komitmen. Dan bagaimanapun juga, ya sudah jelas dan dapat dipahami bahwa tidak ada materi konstruktif yang jelas dan tegas dari pihak mereka, sehingga tidak ada regulasi yang tertulis dengan baik dan dapat dijadikan pedoman yang pasti. Dokumen apa saja yang harus ada, apa yang seharusnya tersedia dan diperlukan, banyak hal yang tidak ada kejelasannya. Mereka mengharapkan kami secara intuitif harus mengetahui semua ini tanpa panduan yang jelas, seolah-olah kami harus bisa menebak sendiri semua persyaratan yang diperlukan. Padahal mereka sendiri yang menulis aturan, tapi kami harus menebak-nebak sendiri, membaca pikiran mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menemukan dan tidak melihat dokumen-dokumen yang sebenarnya ada. Dan ini semua cerita lama yang sama seperti saat memperoleh kesimpulan penyelesaian konstruksi. Kami sudah tidak bisa lagi membeli tanah tersebut dengan harga 1% dari nilai kadaster, dan kita akan membeli dengan harga penuh sesuai nilai pasar. Harga terus naik dari waktu ke waktu. Ditambah lagi ada niat dan rencana untuk meningkatkan nilai kadaster hingga 2 kali lipat dari nilai saat ini. Perlu dipikirkan dengan matang apakah ini layak dilakukan atau tidak. Namun kedua peristiwa ini sama sekali tidak mempengaruhi dan tidak akan mengubah rencana kita ke depan. Ya, akan sangat bagus jika kita bisa membeli tanah itu. Mengapa kita berusaha keras melakukannya? Karena misalnya nilai kadaster tanah tersebut dulu adalah 99 juta, kemudian meningkat menjadi 138 juta. Dengan membelinya seharga 1% dari nilai kadaster, rasionya adalah 1:100 yang sangat menguntungkan. Dengan membayar hanya 1 juta, kita akan mendapat aset senilai 100 juta mengingat lokasi strategis objek di atasnya. Nilai komersial sebenarnya, penilaian komersial yang sesungguhnya akan jauh lebih tinggi dari 100 juta, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari nilai tersebut. Ya, tentu saja melipat gandakan investasi 1 juta menjadi 100 kali lipat akan sangat luar biasa dan menguntungkan. Sekarang jika kita membeli dengan nilai kadaster penuh sesuai harga pasar, kita hanya bisa menggandakan nilainya saja, tidak lebih dari itu. Dalam penilaian profesional bisa berlipat ganda nilainya. Bukan kami yang bisa menentukan, tetapi penilai ahli yang berpengalaman yang dapat menggandakannya. Mungkin sedikit lebih banyak dari perkiraan. Apakah ada gunanya dalam hal ini? Nah, tentu ada gunanya, tetapi sayangnya tidak ada uangnya untuk saat ini. Ya, ngomong-ngomong, untuk bulan Februari kemarin masuk dana sebesar 9,5 juta. Namun demikian kami tidak meninggalkan dan tetap melanjutkan rencana untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses pembelian tanah tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumen-dokumen ini mencakup spektrum yang sangat luas dan komprehensif. Yang paling utama dan krusial adalah kami harus mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa kami benar-benar memenuhi semua kondisi dan persyaratan perjanjian tiga pihak antara Departemen Kebijakan Investasi Industri, Teknopolis, dan perusahaan Sovelmash sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap ini, lebih baik mempersiapkan semua dokumen dengan lengkap dan menyimpannya dengan baik. Waktu yang tepat untuk menggunakannya pasti akan tiba. Nah, bagaimanapun juga, dokumen-dokumen tersebut tidak akan mengganggu atau merugikan kita. Oleh karena itu, rencana untuk mempersiapkan dokumen tidak berubah sama sekali. Sekarang ini, minggu ini kami baru saja meluncurkan proses penuangan rotor untuk angle grinder dengan teknologi terbaru. Peralatan sudah datang ke tempat kami. Saat itu mereka menunjukkan kepada kami melalui video bagaimana cara mereka menuang logam. Kami mulai menuang. Muncul masalah, tidak mengalir sebagian. Kami mencari tahu apa masalahnya, memperbesar lubang injeksi. Di sana sebenarnya hanya berukuran 2,2 mm. Kami perbesar menjadi 2,5 mm untuk hasil yang lebih optimal. Proses injeksi berjalan normal dan sesuai harapan. Tapi ada satu kekurangan pada sistem kami. Saluran pendingin ini saat proses pendinginan, pengecoran dari cincin hubung singkat menyedot logam cair. Kami menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu memanaskan tapi justru mendinginkan pelat tengah untuk hasil yang lebih baik.
Pekerjaan serius sedang berlangsung dan terus berlangsung secara intensif untuk mengembangkan teknologi agar, pertama, pengecoran berkualitas tinggi dan sempurna, tidak ada aliran balik aluminium yang dapat merusak kualitas hasil. Kedua, agar masa kami tepat dan konsisten dengan presisi tinggi. Setiap hasil pengecoran berbeda tidak lebih dari pecahan gram saja untuk menjaga konsistensi. Dan yang penting, nanti harus menyempurnakan cetakan agar tidak ada ketidakseimbangan dalam produk akhir. Yang kami periksa sekarang pada mesin penyeimbang adalah toleransi 0,5 gram dengan standar yang ketat. Dan itu untuk kecepatan tinggi 18.000 putaran per menit. Saya yakin kami akan mencapai presisi 1/100 gram, seperti yang diperlukan untuk kualitas produk yang sempurna. Teknologi pengecoran sedang dikembangkan dan dioptimalkan dengan cermat. Di chat nomor 1 sudah diposting informasi terkait hal tersebut. Sekarang kami sudah berhasil menyamakan dan menstandardisasi suhu teknologi logam cair untuk proses pengecoran rotor dan motor tertanam dengan presisi tinggi. Pada saat yang sama dengan suhu yang sama ini, sekarang kami melakukan penuangan rotor ukuran 305. Hal ini sangat penting karena memanaskan, mendinginkan crucible dan menyesuaikan suhu adalah hal yang salah. Oleh karena itu kami berhasil mencapai bahwa dengan suhu teknologi lelehan yang sama, kami menuang di mesin pengecoran tekanan tinggi dan kami menuang dalam kokil. Foto-foto hasil pengecoran sudah diunggah. Anda bisa melihat sendiri kualitas pengecorannya yang sangat baik. Nah, saya pribadi sangat puas dengan hasilnya. Semua masalah yang kami hadapi dengan para pejabat dan birokrasi sama sekali tidak boleh dan tidak akan mempengaruhi kemajuan proyek teknologi ini. Oleh karena itu, kami menggunakan waktu ini dengan efektif untuk meningkatkan prospek evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi komersial yang komprehensif terhadap aset Sovelmash dan untuk mengembangkan teknologi secara berkelanjutan, serta mengumpulkan dan menyiapkan komponen-komponen penting di gudang untuk keperluan produksi masa depan. Mengapa ini diperlukan dan penting? Begitu kami, misalnya, mulai merakit angle grinder secara massal, tidak akan ada waktu lagi untuk berlarian mencari dan membeli suku cadang atau melakukan hal lain yang menghambat. Sama sekali tidak boleh terjadi. Di sana harus ada jumlah komponen yang cukup agar tidak menghentikan proses produksi ini. Dan ketika Anda merakit 1-2 angle grinder itu satu hal, ketika Anda merakit dalam seri besar itu hal yang sama sekali berbeda. Sekarang ini kami misalnya mengunggah foto ke chat nomor 1, menunjukkan komponen yang masih panas dari proses produksi. Kemudian komponen tersebut difiksasi dengan hati-hati. Setelah proses fiksasi selesai, diambil setengah bagiannya, lalu dipasang peredam kejut yang telah kami pasang dan produksi di fasilitas produksi kami sendiri dengan standar kualitas tinggi. Pada komponen tersebut dipasang papan sirkuit elektronik dengan presisi. Dan di situ muncul masalah teknis bahwa jarak antara pin sedikit terlalu rapat sehingga perlu ditekan pada casing agar bisa dimasukkan dengan baik. Oleh karena itu, sekarang kami memodifikasi ulang dasar untuk fiksasi dengan desain yang lebih baik agar perakit tidak kesulitan dalam prosesnya, agar dia bisa dengan mudah menempatkan peredam kejut, menempatkan papan sirkuit, menekan dengan ring dan merakit dengan lancar, agar dia tidak membuang waktu berharga, karena kami sekarang lebih baik kehilangan 1 hari untuk menyempurnakan semua ini daripada nanti kehilangan waktu saat proses perakitan massal. Ini sangat mahal biayanya, ini tidak dapat diterima sama sekali. Pekerjaan penyesuaian yang sangat serius dan detail berlangsung setiap hari, setiap jam, terus-menerus tanpa henti. Dan pada saat yang bersamaan kami terus meningkatkan volume beban kerja pada mesin bubut CNC dan pusat-pusat pemesinan dengan pesanan komersial karena hal ini memungkinkan kami untuk menarik operator mesin tambahan dan membebani mereka, kemudian secara bertahap mengganti produk komersial dengan produk kami sendiri. Kami juga sangat serius maju dalam pengembangan hal Motilyok, tetapi fakta bahwa kami telah berhasil menyesuaikan kontroler penerbangan adalah satu hal. Hal lain yang berbeda menyangkut motor itu sendiri secara langsung. Pengembangan sumber dayanya, pemilihan dan seleksi pemasok bearing yang tepat. Karena kami menghadapi satu masalah yang tidak menyenangkan. Di sana terpasang 2 bearing 2 baris. Tetapi mereka tidak menunjukkan keandalan yang diharapkan. Oleh karena itu kami mengganti produsen dan setelah penggantian kami melakukan pengujian sumber daya yang komprehensif untuk memastikan kualitas.
Kami juga telah merancang dan membuat sejumlah konstruksi inovatif pada model ini. Dan sekarang semua desain tersebut sedang diproduksi dalam bentuk logam dengan teknologi manufaktur terdepan untuk memastikan kualitas optimal. Apa ini? Ini adalah reduktor gelombang dengan teknologi canggih dan rasio perbandingannya dalam hal ini adalah 91:1. Ini adalah sistem dua tingkat untuk aplikasi 9,9. Ini angka 81 adalah rasio transmisi yang optimal. Di sini motor kami terhubung dengan sempurna. Kami menghubungkannya dengan presisi tinggi. Di sini ada poros tentu saja akan berbeda sesuai kebutuhan. Dan di sini trek atau rantai penggerak. Jadi terbentuklah drive kecil yang kompak seperti ini di satu sisi, di sisi lain juga sama. Dua controller elektronik juga milik kami sendiri. Hanya baterai yang menggunakan buatan Cina karena pertimbangan ekonomi. Ini dapat digunakan dalam berbagai bidang pertanian modern, dapat digunakan di sektor produksi industri, di rumah kaca otomatis dan aplikasi lainnya. Anda merakitnya dengan mudah dan dia bergerak secara otomatis sesuai program. Dia bisa bergerak naik di tanjakan dengan mudah, sesuka hati, sesuai kebutuhan, karena kita bisa memasang rasio yang lebih besar di sini. Mengapa semuanya menjadi sangat kompak? Karena motor kita berputar sangat tinggi, 12.000 putaran per menit dan bahkan lebih tinggi lagi. Dan semakin tinggi putarannya, semakin kecil dimensi fisiknya secara keseluruhan. Oleh karena itu motor kita yang sedikit lebih besar dari gearbox ini memiliki daya yang luar biasa 5, 6, 7 kilowatt bahkan hingga 10 kilowatt. Tergantung pada paket konfigurasi yang dipilih. Mesin yang sangat serius dan canggih. Dan di dalamnya, mesin ini menggunakan tembaga dan baja elektroteknik 8, 12 kali lebih sedikit dibandingkan dengan yang buatan Tiongkok dan negara lain. Dan dibandingkan dengan analog terdekat lainnya dari motor asinkron konvensional. Itulah sebabnya mengapa produk ini dari segi biaya produksi jauh lebih murah daripada analog manapun yang diproduksi saat ini di seluruh dunia dengan kualitas yang sama. Nah, dan tentunya produk ini sangat menarik secara komersial untuk pasar global. Oleh karena itu ada serangkaian pengembangan teknologi inovatif yang telah diselesaikan dalam bentuk logam dan sudah masuk ke dalam tahap produksi. Mereka saat ini belum memiliki kompetisi di pasar. Apakah semuanya siap untuk produksi angle grinder? Tidak, belum semuanya selesai sempurna. Kami sekarang sedang mengerjakan penyetelan peralatan untuk pengecoran rotor dengan presisi tinggi. Kami juga belum memiliki impeller yang tepat untuk sistem kipas pendingin. Yang ada sekarang tidak cocok untuk aplikasi kami karena standar China memiliki 31 bilah. Tetapi untuk mode operasi kami yang paling efisien dan optimal adalah menggunakan 15 bilah saja. Kami menunggu, plus perlu dimodifikasi lagi. Ada satu hal yang tidak menyenangkan yaitu orang Cina memasok kepada kami mesin cold heading. Saya sudah menceritakan tentang konsekuensinya. Sekarang dengan material HVG berkualitas tinggi, kami telah mendapat bahan baku yang diperlukan untuk membuat matriks baru, menggantikan yang sebelumnya rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk produksi. Harus dikerjakan dengan tenaga sendiri. Kami akan membuatnya agar tidak perlu melakukan pembubutan dan seluruh volume pekerjaan mesin bubut saat membuat poros di angle grinder, tetapi untuk melakukan heading benda kerja yang hanya perlu operasi finishing saja. Ini juga belum siap pada saat ini, jadi ada beberapa operasi yang masih belum siap